Halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang light novel Otome Game Volume yang ke-8. Dalam part sebelumnya kita sudah melihat kalau keluarga Lost Blade itu datang ke kediaman keluarga Balford untuk melakukan perjodohan antara Dorothea dan Nick. Namun nampaknya Nick tidak menerima perjodohan itu dikarenakan ia menganggap kalau wanita bangsawan seperti Dorothea itu akan membuat hidupnya menjadi susah dan malah diperbudak nantinya. Mengingat ayahnya Bartus saja sangat kesusahan ketika menikah dengan Zola. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah posisi dari keluarga Balford sendiri. Mereka itu tidak dalam posisi yang dapat menolak perjodohan itu secara mentah-mentah. Melihat situasi itu, Leon pun menawarkan dirinya untuk menggagalkan perjodohan antara kakaknya dan Dorothea. Mengingat Leon itu sangat ahli dalam menggagalkan perjodohan seseorang. Pada part kali ini panel cerita pun dibuka dari pertemuan Nick dan Dorothea di sebuah ruangan mewah yang telah disiapkan keluarga Balford. Suasana di antara mereka pun begitu tegang. Namun Nick pun mencoba untuk memulai pembicaraan mereka terlebih dahulu. Tapi nampaknya Dorothea itu tidak terlalu tertarik sama Nick. Jadi pada saat Nick mulai berbicara, Dorothea itu selalu meresponnya dengan jawaban singkat dan bahkan menyebut Nick sebagai pria yang membosankan. Mendengar hal itu, Nick pun sedikit kesal, namun dia tidak bisa membalasnya dikarenakan Nick itu nggak mau cari gara-gara dengan memarahi putri dari seorang Earl. Di sisi lain, Leon, Angie, Livia, dan Noel pun memperhatikan pertemuan Nick dari sebuah layar monitor yang telah disiapkan oleh Luxon. Jadi ceritanya mereka itu kayak sedang nonton film secara live gitu aja. Melihat betapa tegangnya situasi antara Nick dan Dorothea, apalagi sikap Dorothea yang sangat dingin kepada Nick, membuat Noel pun berkata kalau mereka adalah pasangan yang sangat tidak cocok sama sekali. Namun di sini, Angie pun berkata kalau hal ini sudah biasa terjadi, karena memang biasanya para bangsawan di sini menikah bukan karena cinta, tapi demi kehormatan dan koneksi rumah keluarga mereka. Livia pun merasa sedih mendengar ucapan Angie yang begitu jujur kepada Noel. Kesampingnya soal sikap dinginnya kepada Nick. Di sini Leon dan Angie itu penasaran kenapa Dorothea itu sampai memiliki rekor selalu gagal dalam perjodohannya, padahal dia sendiri memanglah cantik. Jadi Dorothea itu memiliki rumor kalau dia itu selalu gagal dalam perjodohan, teman-teman. Dan rumor ini tuh telah tersebar kemana-mana. Nah, jawaban dari pertanyaan Leon dan Angie itu telah terjawab ketika Dorothea menanyakan kepada Nick apakah dia itu mau menjadi hewan peliharanya Dorothea atau tidak. Setelah mendengarkan pertanyaan sarkas dari Dorothea, Noel pun sangat terkejut dan bertanya kepada Angie dan Livia apakah itu wajar di sini. Mendengar hal itu, mereka pun menjawab kalau hal itu memang sudah biasa terjadi di kerajaan Holford. Memang sikap dari wanita di kerajaan Holford itu agak spesial dan cenderung menyusahkan para laki-lakinya. Nah, sewaktu itu Nick nggak bisa menjawab pertanyaan dari Dorothea, teman-teman. Setelah itu, Dorothea pun meninggalkan Nick begitu saja. Melihat kakak perempuannya yang meninggalkan Nick begitu saja, Deirdre pun mencoba untuk mengejar kakak perempuannya itu untuk menasehatinya. Setelah melihat kejadian itu, Angie dan Luxon pun merasa kalau pertanyaan Dorothea yang tadi itu sedikit aneh. Dan memang rumor dari Dorothea itu selalu menolak perjodohan dengan pertanyaan itu. Mau calon suaminya menjawab dengan kata iya atau tidak, dia akan tetap meninggalkannya tanpa sepatah kata apapun. Jadi kemungkinan ada jawaban ketiga yang ditunggu oleh Dorothea. Nah, setelah melihat situasi itu, mereka pun menganggap kalau tanpa campur tangan Leon aja, maka perjodohan Nick dan Dorothea itu akan tetap gagal. Namun di sini Leon itu malah ngeyel dan tetap ingin menjalankan rencananya dalam menggagalkan perjodohan dari Nick dan Dorothea. Jadi Leon itu tetap ngeyel kalau pakai rencananya dia itu kemungkinan untuk gagalnya perjodohan Nick itu akan bertambah gitu. Jadi dia tetap kekeh untuk melakukan rencananya. Jadi waktu itu Leon pun menghampiri Nick dan menyerahkan kalung anjing yang bentuknya sama persis seperti yang Loek gunakan untuk mengikat Noel dulu. Rencana Leon itu ingin membuat kesan Nick itu buruk di hadapan Dorothea. Tapi di sini Nick itu awalnya nggak yakin dengan rencana Leon. Selain dia itu nggak tega memperlakukan seorang gadis menjadi hewan peliharaan, ia juga takut kalau ini akan menjadi senjata makan tuan. Dan malah akan menimbulkan permusuhan di antara dua keluarga mereka. Tapi Leon pun berkata lagi
kalau ia telah menyiapkan banyak sekali uang tutup mulut untuk masalah kali ini. Jadi pokoknya Nick harus ngejalanin rencananya dia aja gitu. Dan pastinya mereka itu bisa menghindari perjodohan ini dengan lancar. Mendengar betapa antusiasnya Leon, pada akhirnya Nick pun memutuskan untuk mengikuti perkataan dari Leon. Sementara itu Dorothea pun kembali ke ruangan pertemuan mereka karena nasihat dari Deirdre. Ya memang, kalau Dorothea gagal lagi kali ini maka ayah mereka itu akan sangat marah dan kemungkinan saja akan mengusir Dorothea dari rumah keluarga Lostblade. Namun ya karena Dorothea itu keras kepala jadinya dia itu santai-santai aja. Kemudian Nick juga kembali ke ruangan itu dengan memegang sesuatu di belakangnya. Di sini, Dorothea itu mengira kalau Nick kembali itu ingin mengeluh tentang sikap Dorothea yang kurang ajar tadi. Namun setelah Dorothea melihat Nick memegang sesuatu di belakangnya, Dorothea itu malah mengira Nick itu sedang memegang sebuah pistol dan hendak menembaknya karena sudah bersikap kurang ajar kepada Nick. Di sini, Dorothea itu mulai keringat dingin karena ia juga sudah mendengar kabar buruk kalau banyak keluarga bangsawan yang membencinya karena sikap buruknya. Dorothea juga sudah ancang-ancang untuk kabur dari sana. Namun Nick itu langsung menaruh benda yang ia bawa di atas meja mereka. Dan yang Nick bawa adalah kalung anjing. Di sini Nick pun berkata kalau Dorothea itu tidak akan menjadikan dirinya sebagai hewan peliharaan. Tapi justru Nick lah yang akan membuat Dorothea menjadi hewan peliharaan miliknya. Mendengar perkataan itu Dorothea pun merasakan sesuatu gejolak yang sangat luar biasa di dalam dirinya. Tubuhnya juga mulai memanas dan wajahnya mulai memerah. Lalu tanpa sepatah kata apapun, Dorothea pun langsung pergi dari sana lagi. Melihat kakaknya yang pergi lagi, Deirdre pun kembali menyusulnya. Sementara Nick hanya tertawa terbahak-bahak mengira kalau rencana Leon itu telah berhasil karena Dorothea juga kabur dari sana. Panel cerita pun berpindah ke karakter Angie, Livia, dan Noel. Di sini Noel pun sangat terkejut dengan apa yang telah dilihatnya. Ia juga tidak menyangka akan melihat adegan yang begitu familiar bagi dirinya. Jas adegan itu sama persis seperti dirinya yang dikejar-kejar oleh Loik. Di sini Noel pun mulai merasa kasihan kepada Dorothea karena mendapatkan feel yang sama dengan dirinya. Namun Livia pun membuat wajah yang mengejek dan berkata bukankah saat dulu Noel juga pernah terikat dengan kalung anjing bersama dengan Leon untuk sementara waktu. Tapi Livia merasa kalau Noel itu malah senang-senang aja terikat dengan Leon. Jadi bukankah hal itu menyenangkan bagi Noel? Tapi kenapa Noel itu malah kasihan sama Dorothea? Mendengar hal itu wajah Noel pun menjadi memerah. Dan ia pun berusaha menjelaskan kepada Livia kalau hal itu tidaklah benar. Sementara itu Angie pun hanya tertawa terbahak-bahak mendengar lawakan dari Livia. Lalu obrolan mereka pun berpindah ke topik perjodohan ini. Di sini Angie pun berkata kalau sepertinya ada niat lain dari keluarga Lostblade dalam perjodohan kali ini. Apalagi saat ini Leon juga sudah menduduki posisi Margrave atau Marquis. Jadi pastinya banyak keluarga bangsawan besar yang akan mendekati keluarga dari Leon. Dan tidak mungkin suatu saat nanti Leon akan terlibat dalam perebutan kekuasaan di kerajaan Holford. Setelah beberapa saat, ada seseorang yang mengetuk pintu ruangan mereka. Ternyata itu adalah Yumeria. Di sini dengan panik Yumeria itu berkata kalau ada satu kapal bangsawan lagi yang berlabuh ke pulau mereka. Mendengar hal itu, Livia pun bertanya, keluarga dari siapa lagi yang datang kali ini? Di sini Yumeria pun mengeluarkan catatannya karena dia itu lupa nama dari keluarga bangsawan yang berkunjung itu. Karena saking banyak pekerjaan di mansion itu juga, jadi Yumeria tuh beneran lagi ribet banget lah gitu. Lalu dengan gagapnya, Yumeria pun berkata kalau yang datang adalah keluarga Atle. Mendengar nama itu, Angie pun hanya bisa memikirkan satu orang yang berkunjung ke sini. Dia pasti Clarice via Atle, perempuan yang sempat bertunangan dengan Jill dan pernah diselamatkan oleh Leon. Namun untuk apa Clarice itu datang di waktu yang seperti ini ya? Panel cerita pun berpindah saat Clarice sudah bergabung bersama dengan mereka. Ya, benar saja alasan Clarice pergi ke kediaman Balford itu untuk memastikan siapakah yang akan dijodohkan. Di sini Clarice itu sangat lega karena itu bukanlah perjodohan antara Leon dan Deirdre. Kalian pasti udah tahu lah kalau Clarice itu punya rasa sama Leon. Jadi pas dia tahu kalau kapal dari keluarga Lostblade itu berlabuh ke kediamannya Balford, Clarice itu nggak bisa tinggal diam. Jadi pada akhirnya Clarice juga langsung datang ke sana. Nah,
Karena pertemuan antara Nick dan Dorothea itu sedang ditunda dulu, jadi yang menempati tempat mereka sekarang ini adalah gerombolannya Leon. Di sini nampaknya Deidre dan Clarice juga nggak pernah akrab satu sama lain. Jadi saat itu, ruangan Nick dan Dorothea itu diselimuti oleh aura dingin dari Clarice dan aura panas dari Deidre yang saling menyinggung satu sama lain. Menurut Deidre, sikap Clarice yang seperti ini seperti seorang wanita yang sudah pasrah karena pertunangannya dibatalkan. Ya, Deidre menyinggung pertunangan Jill dan Clarice yang dibatalkan karena Jill itu sukanya sama Mary. Namun Clarice itu nggak mau kalah dan menyebut kalau Deidre dan Dorothea itu adalah duo saudara yang memiliki hobi aneh, yaitu membuat laki-laki menjadi hewan peliharaan. Jadi ya khawatir saja nantinya duo saudara ini nekat untuk mengawini pria yang sudah bertunangan. Mendengar perdebatan dahsyat itu, Leon pun hanya bisa terdiam tanpa sepatah kata apapun. Dia juga sempat melambaikan tangan ke arah Emeria dan para pelayan keluarga Balford untuk meminta pertolongan agar ia bisa keluar dari situasi ini. Tapi gregetnya di sini, Emeria dan pelayan lainnya itu pura-pura nggak ngeliat lambaian tangan dari Leon. Seakan-akan mereka itu nggak mau terlibat dalam permasalahan yang ada di pesta teh itu. Namun untungnya sih, Angie itu berhasil memadamkan suasana dan menanyakan alasan sebenarnya Clarice untuk datang ke sini. Mendengar hal itu, Clarice pun terdiam sejenak. Lalu, ia berkata ia memiliki alasan pribadi, jadi ia meminta para pelayan untuk keluar sementara dari tempat itu. Setelah para pelayan keluar, Clarice pun mulai berbicara. Jadi para pengikut Clarice itu sudah dikenalkan oleh beberapa wanita oleh keluarga Atley. Dan kemungkinan besar mereka itu akan menikah. Intinya si Clarice ini gak mau merasa ditinggalkan sendirian gitu, karena semua orang yang ada di sekitarnya itu bakal menikah. Dan saat dia tahu kapal keluarga Lost Blade datang ke sini, ada sebuah pemikiran kalau Deidre itu akan dijodohkan oleh Leon. Makanya dia kesini untuk mencegah hal itu terjadi. Namun untungnya, hal itu tidak benar-benar terjadi karena Nick lah yang akan dijodohkan. Tapi saat Clarice bertanya apakah perjodohan Dorothea dan Nick itu berhasil atau tidak, semua orang yang di sana pun menjawab kalau sepertinya tidak akan berhasil. Mendengar hal itu, Deidre pun sedikit tertawa, lalu ia juga menyanggah perkataan mereka semua. Deidre pun berkata lagi, kalau kakak perempuannya itu sangat tertarik dengan Nick, jadi keluarga Roseblade ingin serius menjodohkan mereka berdua. Semua orang yang ada di sana pun terkejut setelah mendengarkan pernyataan dari Deidre, terutama Leon. Di sini Leon juga bertanya kepada Luxon untuk memastikan hal tersebut. Dan Luxon pun berkata, kalau sayangnya omongan dari Deidre itu benar. Bukannya menimbulkan kesan buruk, tapi nampaknya Dorothea itu malah senang dengan sikap Nick yang menyerahkan kalung anjing itu. Setelah itu, Nick pun ngamuk-ngamuk sama Leon karena rencananya itu malah membuat pertunangan Dorothea dan Nick itu semakin lancar. Ya, siapa yang bisa menduga kalau Dorothea itu memiliki fetish yang aneh. Dalam hal ini, Leon pun berusaha menjelaskan kalau rencananya itu pasti berhasil untuk orang yang normal aja. Tapi, ia tidak menyangka kalau yang mereka hadapi sekarang ini adalah orang yang tidak normal. Jadi hasilnya malah berubah menjadi positif. Sementara itu, di kapal keluarga Roseblade, Dorothea itu sedang mondar-mandir untuk menentukan pakaian apa yang tepat pada saat pertemuannya nanti dengan Nick lagi. Tidak seperti biasanya Dorothea itu begini. Padahal dulu dia pernah menghujat wanita bangsawan yang memakai pakaian super mewah. Tapi kini ia malah melakukannya sendiri. Namun yang jelas, Deidre pun merasa cukup lega karena kali ini kakaknya itu sudah serius dalam menentukan masa depannya. Panel cerita pun berpindah ke karakter Leon lagi. Di sini setelah dipukul oleh Nick, Leon itu dirawat oleh Olivia. Di sana juga ada Angie, dan Angie itu menjelaskan kalau niat awal keluarga Roseblade datang ke sini itu bukanlah untuk perjodohan, tapi hanya untuk memperkenalkan Dorothea aja. Mendengar hal itu, Leon pun menjadi kaget, karena keluarga Balford itu malah menganggap ini sebagai perjodohan. Namun, Angie pun menjelaskan kalau ini perjodohan, maka pastinya ada banyak formalitas lagi yang harus dilakukan oleh kedua keluarga. Ya, karena sudah terlanjur Dorothea itu tertarik sama Nick, jadi pertemuan ini pasti akan berlanjut ke arah perjodohan. Nah, di sini sebenarnya Angie itu udah tahu teman-teman, tapi nampaknya Angie itu ingin Leon sedikit peka dengan hal ini, karena memang posisi Leon saat ini adalah seorang marquis.
Jadi ia mengharapkan kalau Leon juga sedikit peka dengan keadaan seperti ini. Setelah itu, Angie dan Luxon pun keluar dari ruangan untuk berbicara sebentar. Di sini Luxon itu kurang suka dengan sikap Angie yang seperti ini. Jadi Luxon pun memberi peringatan kepada Angie. Sementara itu, Leon dan Livia pun sedikit bermesraan di sini, teman-teman. Livia juga sedikit khawatir kepada Leon yang belakangan ini sering menghadapi pertarungan dalam perang. Jadi, untuk menghilangkan kekhawatiran Livia, Leon pun berjanji tidak bertarung lagi untuk sementara waktu ini. Nah, pada waktu malam harinya, Leon itu sempat bertemu dengan bawahannya Clarice. Di sini mereka itu ngomong kalau memang Clarice itu nggak terlalu mengungkapkan perasaannya secara langsung. Tapi pada faktanya, Clarice itu emang suka sama Leon. Jadi mereka meminta setidaknya Leon itu memuji Clarice walaupun cuma sedikit. Clarice juga sudah merubah penampilannya demi Leon. Nah, di situ Leon itu merasa nggak enak kalau nggak ngelakuin hal itu. Jadi waktu itu Leon pun bela-belain datang ke kamar Clarice malam-malam tuh, cuma buat muji pakaiannya Clarice doang. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Otome Game volume 8 kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.